Tips dan contoh mengajarkan anak kecil mengenai area yang boleh disentuh untuk menghindari pedofil dan pelecehan seksual sejak dini. Mendidik anak-anak tentang batasan tubuh mereka dan mengenali area yang boleh dan tidak boleh disentuh adalah langkah penting dalam melindungi mereka dari pedofil dan pelecehan seksual. Berikut adalah beberapa tips yang bisa membantu orang tua dan pendidik mengajarkan anak-anak mengenai hal ini dengan cara yang tepat dan efektif. 1. Ajarkan konsep privasi tubuh. Ajarkan anak sejak dini bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri dan ada bagian tubuh yang hanya boleh disentuh oleh mereka sendiri atau oleh orang tua dalam konteks tertentu. Misalnya, saat mandi atau memeriksa kesehatan. Gunakan istilah yang sesuai dengan usia mereka seperti area pribadi untuk menggambarkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain tanpa izin. Contoh, berbicara dengan anak tentang pentingnya menjaga privasi tubuh mereka. Ada bagian tubuh kita yang hanya boleh disentuh oleh kita sendiri, seperti bagian tubuh yang tertutup pakaian. Itu adalah bagian pribadi kita. 2. Gunakan bahasa yang tepat. Ajarkan anak untuk mengetahui nama-nama bagian tubuh mereka dengan benar. Hindari penggunaan nama panggilan atau istilah yang tidak tepat karena ini bisa menyebabkan kebingungan. Menggunakan nama yang benar membantu anak merasa lebih nyaman untuk berbicara tentang tubuh mereka jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Contoh, ajarkan anak nama bagian tubuh seperti payudara, kelamin, dan punggung. Pastikan mereka merasa nyaman menyebutkan nama-nama ini dengan cara yang natural. 3. Ajarkan tentang sentuhan yang aman dan tidak aman. Bantu anak memahami perbedaan antara sentuhan yang baik, positif, dan sentuhan yang tidak baik, negatif. Sentuhan positif adalah yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, seperti pelukan dari orang tua atau teman dekat. Sementara sentuhan negatif adalah yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Contoh, sentuhan yang baik itu adalah pelukan dari mama atau ayah yang membuat kita merasa nyaman. Tetapi, jika seseorang menyentuh bagian tubuh kita yang tidak nyaman, kita harus segera mengatakan tidak dan pergi mencari bantuan. 4. Ajak anak untuk mengatakan tidak dan berbicara. Ajarkan anak untuk mengatakan tidak dengan tegas jika ada orang yang mencoba menyentuh mereka di tempat yang tidak pantas atau membuat mereka merasa tidak nyaman. Dorong anak untuk segera mencari orang dewasa yang mereka percayai, seperti orang tua, guru, atau anggota keluarga lainnya. Contoh, jika ada orang yang mencoba menyentuhmu di tempat yang tidak nyaman, kamu bisa berkata dengan tegas, tidak, dan segera pergi cari orang dewasa yang kamu percayai untuk membantu. 5. Beri pemahaman tentang keamanan. Ajarkan anak cara melindungi diri mereka sendiri dengan menunjukkan tindakan yang harus dilakukan jika mereka merasa tidak aman. Misalnya, mereka bisa mencari tempat yang ramai atau berlari menuju orang dewasa yang bisa mereka percayai. Contoh, jika kamu merasa ada yang salah, lari ke tempat yang banyak orang atau pergi ke guru atau orang dewasa yang kamu kenal. 6. Latih anak untuk melakukan peran praktik. Latihan praktis bisa membantu anak merasa lebih siap jika situasi berbahaya terjadi. Ajak anak bermain peran untuk menunjukkan bagaimana mereka akan merespons jika seseorang mencoba menyentuh mereka di tempat yang tidak pantas. Contoh, ajak anak untuk berlatih berkata tidak dan melarikan diri dalam situasi yang aman di rumah. Anda bisa berkata, coba, jika ada orang yang mencoba memelukmu terlalu lama, apa yang akan kamu katakan? 7. Membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka. Pastikan anak tahu bahwa mereka bisa berbicara tentang apapun tanpa rasa takut atau malu. Berikan penguatan positif setiap kali anak berbicara tentang perasaan mereka dan beri dukungan penuh ketika mereka melaporkan kejadian yang tidak nyaman. Contoh, apapun yang kamu rasakan atau apa yang terjadi, Mama dan Papa selalu ada untuk mendengarkan dan membantu. Tidak ada yang perlu kamu sembunyikan. 4. Gunakan sumber daya yang tepat. Gunakan buku atau video edukasi yang dirancang khusus untuk anak-anak untuk membantu mereka memahami konsep ini dengan cara yang lebih menarik. Buku, cerita, atau video dapat memberikan gambaran visual yang lebih jelas tentang bagaimana anak bisa melindungi diri mereka sendiri. Contoh, cari buku yang menjelaskan tentang sentuhan yang aman dan tidak aman dengan cara yang menyenangkan. Seperti I Said No, atau video animasi yang mengajarkan anak-anak cara melindungi diri mereka. Kesimpulan,
Mendidik anak tentang batasan tubuh mereka dan area yang boleh disentuh sangat penting untuk melindungi mereka dari potensi bahaya pedofil dan pelecehan seksual. Dengan memberikan pemahaman yang tepat, membangun komunikasi terbuka, dan melibatkan mereka dalam latihan praktis, anak-anak dapat belajar untuk mengenali situasi yang tidak aman dan melindungi diri mereka sendiri.